Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata'ala ila dzakhalal jannah. Au kama Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat haripun kalau ada izin enggak wonten ngajengan kula badhe belajar matur kaitanipun babagan agami iman saha amal saleh. Dumateng sesepuh bini sepuh, para ustadz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat Isya ingkang kula hormati lan dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, babang saya bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala paring kathah kenikmatan demi kenikmatan dumateng babang saya. Maka arupi nikmat nggih punika nikmat harta benda Allah masih berikan pada diri kita semua, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang, dan nikmat-nikmat yang lainnya Allah masih berikan pada diri kita semua. Yang paling penting pripun Allah Subhanahu wa taala masih berikan kenikmatan yang paling mahal, kenikmatan yang paling berharga. Ya punika nikmat agami punika, nikmat hidayah, nikmat iman punika. Maka dengan nikmat iman punika diri kita bisa selamat, bahagia hidup di dunia menika ngantos mangke wonten akhirat pun Allah Subhanahu wa taala ingkang sak lami-lamipun. Salajengipun sholawat serta salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat fikir iso pengorbananipun beliau sehingga agami punika saged dugi dumateng kemang sedaya lan saged pangsa rasa akan manfaatipun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Bilih perkawis yang paling penting, perkara yang paling penting dalam diri manusia menika nggih punika perkara iman menika kula. Perkara hidayah, perkara agama. Maka kalau dalam diri manusia ini ada iman, ada agama, dapat hidayah dalam dirinya, maka hidupnya menjadi bahagia, sukses, jaya di dunia sampai di akhirat. Sebaliknya apabila manusia hidup di dunia ini tidak ada iman dalam dirinya, tidak ada agama, tidak mau taat pada Allah, maka adalah kerugian, kehinaan, kesengsaraan hidup di dunia sampai di akhirat yang selama-lamanya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang pertama kalau wau nggih. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Maka di sini bahwasanya yang dikatakan orang yang beruntung mereka orang yang beriman. Dan yang berbicara ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai perbandingan, maka yang beruntung ini adalah orang yang beriman, bukan misalnya anak-anak yang beli mungkin makanan terus ada gosokannya ada tulisan Anda belum beruntung. Maka sebagai perbandingan bahwasanya yang mengatakan untung ini misalnya pedagang, yang mana pedagang ini jualannya cuma di kampung kecil-kecilan misalnya. Nah, misalnya di sini jualan gas, Pak Sugeng jualan gas di sini di kampung, ya. Mungkin dia mengatakan beruntung, berapa keuntungannya? Maka dia mengatakan keuntung mungkin ratusan ribu, dapat 100 ribu dia sudah mengatakan untung. Yang ini yang mengatakan untung siapa? Orang yang jualan kecil-kecilan di kampung. Dia mengatakan beruntung sudah mendapatkan keuntungan
ratusan ribu dia sudah bisa mengatakan dirinya beruntung. Maka buat perbandingan lagi, orang yang mengatakan beruntung di sini misalnya agen atau distributor dari gas LPG tadi. Maka agennya mengatakan beruntung, berapa nilainya? Apakah cukup 100 ribu dia sudah mengatakan untung? Maka nilai dari keuntungannya ini lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi. Mungkin bisa jutaan, puluhan juta, ratusan juta, dan sebagainya. Dibandingkan lagi di sini yang mengatakan untung misalnya Pertamina sana langsung. Nah, maka berapa nilai Pertamina mengatakan untung? Mungkin bisa triliunan misalnya. Maka siapa yang mengatakan untung, ini berbeda-beda nilai keuntungannya. Mulai dari yang terkecil, dagang kecil tadi menguntungkan 100 ribu, dia sudah mengatakan untung. Agennya, distributornya mengatakan untung mungkin bisa jutaan. Dan ini meningkat lagi, Pertaminanya mengatakan untung meski ini nilainya triliunan. Siapa yang mengatakan untung ini berbeda-beda tergantung siapa yang mengatakan. Dan di sini yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala dan difirmankan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Sungguh, dan di sini malah dikatakan sudah Allah yang mengatakan, ditambah Allah bersumpah sungguh. Beruntung orang-orang yang beriman. Padahal beruntung orang-orang yang beriman ini sudah berkatakan beruntung. Tetapi lebih ditambahkan lagi tambahan kata-kata sungguh. Nah, ini lebih mantap ingkang pundi ya. Beruntung orang yang beriman dibandingkan sungguh beruntung orang yang beriman. Lebih mantap yang mana kalau? Maka Allah lebih disumpahkan lagi sungguh ya, orang yang beriman. Berarti Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tetapi tadi dibandingkan tadi pedagang itu mengatakan keuntungannya berbeda-beda, dan ini yang mengatakan Allah, dan siapa itu Allah? Bahwasanya Allah lah yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rezeki, yang menguasai, yang mempunyai alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bumi, langit, di antara bumi dan langit yang ada di dalamnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terus berapa nilai keuntungannya? Padahal tadi Pertamina saja mengatakan untung ini triliunan. Ini baru Pertamina. Yang ini yang mempunyai alam semesta ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa nilai keuntungannya? Maka ini tidak terhingga. Lebih banyak lagi pastinya tidak bisa dihitung nilai keuntungannya. Bagi siapa yang beruntung tadi? Ya juga bagi tiang-tiang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dirinya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka kalau dirinya ini beriman, maka itulah orang-orang yang beruntung hidupnya. Maka adalah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dirinya ini beriman, maka dilanjutkan dengan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya di sini yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Maka tadi setelah kita beriman, beruntung, dilanjutkan dengan amanu wa amilus solihati. Dilanjutkan dengan wa amilus solihati, berbuat kebajikan, yaitu beramal soleh. Maka yang namanya amal soleh, berbuat kebajikan di sini banyak sekali. Bahkan semua aktivitas selama 24 jam ini bisa bernilai amal kebajikan, bisa bernilai ibadah. Manakala semua aktivitas ini meniru meneladani Rasulullah SAW. Bahwa Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW telah komplit, telah lengkap mengajarkan, mengisi hari-hari ini selama 24 jam ini dengan sunnah-sunnah beliau. Maka selama 24 jam bila diisi ketika mengikuti baginda, maka dinilai dengan ibadah. Bahkan tidur pun, diri kita tidur ini mengikuti sunnah Rasulullah, maka tidurnya dinilai ibadah. Bahkan ke kamar mandi mengikuti Rasulullah, sunnah baginda Rasulullah, maka dinilai ibadah.
Bahkan makan mengikuti baginda Rasulullah dinilai ibadah. Bagaimana makan dengan tangan kanan, makan makanan yang halal dan baik sambil duduk dan sunnah-sunnah semua, maka dinilai makan pun dinilai ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala kerja juga dinilai ibadah. Maka kalau kerja ini mengikuti sunnah Rasulullah, bahwa misalnya sebagai pedagang, apa yang diajarkan Rasulullah sebagai pedagang, maka ketika menjadi pedagang mencontoh Rasulullah, menimbang dengan takaran yang benar, tidak menipu, tidak bersumpah palsu dan sebagainya, maka pekerjaannya dinilai ibadah. Semua aktivitas dinilai ibadah apabila mengikuti Rasulullah SAW. Maka yang pertama tadi beriman, beruntung, dilanjutkan dengan berbuat kebajikan, yaitu mengikuti baginda Rasulullah SAW. Itu meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat hanya dengan mengikuti Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku maka akan masuk surga bersama. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala, beruntung orang yang beriman, setelah beriman dilanjutkan dengan beramal soleh. Dan amal soleh yang paling utama yang diajarkan Rasulullah ketika zaman sahabat masuk Islam, yaitu beramal yang dilakukan juga amalan sholat. Maka sholat ini adalah amal yang pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholah. Fa in saluhat faqad afdhaha wa anjat, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Fa in taqasa min faridati syai'u qala rabbu azza wa jalla ungdur hal ya'badi min tatawwa fayukam malu minha ma ang taqasa minal faridah tsumma takunu sairu akmalihi ala hada. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Amal pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat yaitu amal ibadah sholat. Maka apabila sholatnya baik, maka dinilai baik semua amalnya. Tapi apabila sholatnya rusak, maka dinilai rusak amalnya. Maka apabila ada kekurangan di dalam sholat wajibnya, mungkin kurang khusyuk, kurang tumakninah, ada kekurangan, ini bisa ditambal dengan amalan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Setelah kita mengerjakan sholat sunnah, sholat roa, qabliyah, ba'diyah, duha dan sebagainya, maka ini bisa menambal bagaimana sholat-sholat fardu kita yang kurang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala, sholat adalah amal yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat. Selain itu, bagaimana sholat dikatakan punika sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini sholatnya adalah tiang daripada agama keimanan diri manusia menika. Maka ketika kita melihat misalnya suatu bangunan, maka bangunan ini terdiri dari pondasi, ada tiangnya dan sebagainya. Maka ketika kita melihat suatu rumah, suatu bangunan tanpa tiang, mungkin atau tiangnya miring dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Maka bisa rumah tersebut bisa ambruk, roboh hadirin. Maka ketika rumah ini roboh, tidak ada tiangnya, kemudian roboh, maka apakah
bisa dikatakan itu rumah lagi, maka bisa diragukan itu ke rumah itu disebut rumah, ini bisa diragukan ini rumah atau bukan, atau ambruk. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dirinya mengaku orang yang beriman. Tetapi dia tidak mau mengerjakan, tidak sholat. Maka bisa dikatakan bagaimana keimanan ini bisa diragukan, dipertanyakan keimanannya. Sebagaimana rumah tadi ketika ambruk, maka dipertanyakan, ini rumah beneran atau bukan? Maka diragukan dan dipertanyakan. Maka Allah Subhanahu wa taala selain daripada sholat itu adalah amal yang pertama kali dijawab di hadapan Allah, juga sholat adalah tiang daripada agama ini. Maka apabila tidak ada tiang, maka akan roboh. Sebagaimana dikatakan juga bahwasanya sholat menika diibaratkan kepala di dalam badan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat manusia hidup, maka manusia hidup tidak punya tangan, tangannya sakit mungkin diamputasi dan sebagainya. Maka dirinya masih bisa hidup, tidak punya kedua tangan. Bisa dikatakan ini manusia. Tidak punya kaki, maka bisa disebut ini juga manusia masih bisa hidup. Tetapi apa jadinya kalau manusia ini tanpa kepala? Maka kepala ini adalah organ yang vital. Maka yang terjadi, maka bisa dikatakan diragukan, dipertanyakan ini manusia atau bukan. Maka sebagaimana tadi orang yang beriman tidak sholat, maka bisa dipertanyakan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang beruntung adalah yang beriman, dilanjutkan dengan beramal soleh dan amal yang penting yang menika amal ibadah sholat gitu. Allah Subhanahu wa taala kemudian apabila bagaimana agar sholat kita ini bisa benar, maka bagaimana pentingnya juga kita untuk menuntut ilmu. Bagaimana menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis taklim. Bagaimana belajar, mungkin tata cara ibadah, menghadiri para alim ulama, para ustadz, tanya kaitannya masalah amalah, ubudiyah, muasarah, ibadah. Maka dibahas di situ bagaimana tata cara sholat, bacaannya bagaimana, gerakannya bagaimana. Maka pentingnya kita juga untuk menghadiri majelis ilmu. Dikatakan barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, maka akan dimudahkan langkahnya menuju surga. Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalah penting bagaimana diri kita ini adalah juga umat akhir zaman, umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan umat akhir zaman ini adalah umat yang terbaik dibanding umat-umat sebelumnya. Maka diri kita umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, ini Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Dan diri kita ini adalah umatnya. Maka dikatakan umat baginda ini adalah umat yang terbaik dibandingkan umat-umat nabi sebelumnya. Kenapa dikatakan terbaik? Karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan tugas daripada Nabi ini membawa agama, mendakwahkan agama, mengajak manusia semua untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh tadi. Maka telah kita ketahui bagaimana baginda Rasulullah sekarang telah tiada. Dan estafet perjuangan untuk mengenalkan orang ini mau beriman, mau taat, ini diambil alih kepada umatnya, gitu, diri kita. Maka dikatakan umatnya baginda mereka umat yang terbaik. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa dikatakan umat yang terbaik? Umat yang terbaik dikatakannya bukan karena umurnya yang panjang, karena umat baginda umurnya dikatakan 60 sampai 70 tahun. Dan umat-umat terdahulu umurnya bisa ribuan tahun. Bukan karena kekuatannya yang lebih kuat, karena umat-umat terdahulu lebih kuat-kuat, lebih besar-besar badannya. Bukan karena banyak ibadahnya dan sebagainya. Tetapi dikatakan umat yang terbaik diri kita, yaitu mempunyai estafet tugas yang sama sebagaimana nabinya, yaitu mengajak manusia untuk beriman dan juga mengerjakan amal soleh tadi. Sehingga dirinya mau beriman, mau beruntung hidupnya di dunia sampai di akhirat. Maka bagaimana pentingnya kita selain daripada diri kita sendiri, kita jaga, ajak keluarga kita mau taat pada Allah Subhanahu wa taala.
wa anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Selain daripada keluarga, bagaimana kita ajak masyarakat, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan manusia seluruh alam, maka ini mau taat, beriman, dan juga mau beribadah, beramal soleh tadi. Kehadiran Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya orang yang beruntung tadi sinten, ya punika orang yang beriman. Maka tidak cukup beriman, yaitu setelah beriman disambung dilanjutkan dengan beramal soleh. Dan juga kita isi setelah beramal soleh bagaimana kita jaga sholat kita, tertibnya sholat di masjid berjamaah dan di awal waktu. Dan juga kita menghadiri majelis ilmu dan juga kita ajak saudara kita mau taat kepada Allah, mau beriman kepada Allah, mau memakmurkan masjidnya. Mudah-mudahan diri kita diberikan kekuatan, keistiqomahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana untuk menjaga keimanan diri kita dan juga untuk menjalankan ibadah-ibadah amal soleh dan juga untuk mengajak orang mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diri kita termasuk menjadi golongan orang yang beruntung tadi. Beruntung di dunia sampai di akhirat nggih. Makaten dengan saged kula aturaken ada benarnya menika saking Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak kesalahan mohon dipun ikhlasaken dan dipun maklumi lan mohon nasihatipun dumateng diri kula pribadi. Nggih mekaten demi kesempurnaan majelis menika dari kami monggo dipun akhiri hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami kembalikan dumateng pembawa acara.